Bismillahi alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku semua. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di kitab atau pelajaran baca tulis Al-Quran untuk kelas 6 SD ITQ Bakkah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita untuk membaca doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, amin. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pembagian Al-Quran. Pembagian Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad SAW itu dibagi menjadi 7 bagian atau namanya 7 hizb. Hizb ya. Jadi hizb yang pertama itu dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nisa. Bagian yang kedua atau hizb yang kedua itu dari surah Al-Maidah sampai At-Taubah. Hizb yang ketiga dari surah Yunus sampai An-Nahl. Hizb yang keempat itu dari surah Al-Isra sampai Al-Furqan. Hizb yang kelima itu dari surah Asy-Syu'ara sampai surah Yasin. Hizb yang keenam itu dari surah As-Saffat sampai Al-Hujurat. Dan hizb yang 7 atau yang terakhir itu dari surah Qaf sampai surah An-Nas atau yang lebih dikenal dengan hizb mufassal. Kenapa pada zaman Nabi Muhammad SAW atau pada zamannya sahabat itu dibagi menjadi 7 bagian? Karena Al-Quran ketika turun kepada Rasul SAW itu kan berangsur-angsur selama 23 tahun. Sehingga ketika sahabat ingin membaca Al-Quran, mereka semuanya bisa menghatamkan Al-Quran dalam waktu 1 pekan atau 1 minggu. Sehingga Al-Quran tersebut ketika komplit, ketika sudah semuanya terkumpul, itu dibagi menjadi 7 bagian, yang mana tiap 1 harinya dibaca 1 hizb. Jadi waktu zaman Rasul SAW dulu masih belum ada juz ya. Yang sekarang kita lihat 30 juz. Juz pertama, juz kedua, juz ketiga sampai juz 30. Jadi pada zamannya sahabat dulu ada namanya hizbun atau hizb, dibagi Al-Quran seluruhnya dibagi menjadi 7 bagian. Jadi hari pertama dibaca hizb yang pertama sampai seterusnya sampai hari ke-7 hizb yang ke-7. Sehingga dalam waktu sepekan sahabat semuanya bisa menghatamkan Al-Quran di setiap harinya. Makanya pada waktu itu dibagi menjadi 7 hizb. Ya. Dan hizb yang 7 ini bisa disingkat menjadi fami bisyaukin. Dihimpun dalam kalimat fami bisyaukin. Fa itu dari surah Al-Fatihah. Mim itu singkatan dari surah Al-Maidah. Ya itu dari singkatan surah Yunus. Bi atau ba itu singkatan dari Bani Israel atau surah Al-Isra. Al-Isra artinya Bani Israel. Kemudian huruf shin itu dari surah Asy-Syu'ara. Dan waw, bisyau, waw itu dari surah As-Saffat. Karena awalan surah As-Saffat was-saffati saffa. Waw awalannya ya. Kemudian yang terakhir itu surah Qaf. Jadi pada zaman Nabi Muhammad itu Al-Quran dibagi menjadi 7 bagian agar para sahabat mudah untuk menghafal atau menghatamkan Al-Quran dalam waktu sepekan. Karena sepekan itu ada 7 hari. Kemudian seiring berkembangnya waktu, berkembangnya zaman, dan tersebarnya Islam, maka pada waktu itu banyak sekali orang-orang Islam yang masih awam sekali dengan membaca Al-Quran. Maka ketika abad-abad pertama Islam berjaya, sekitar tahun 100 Hijriah, Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ya dikatakan dia yang menyusun Al-Quran menjadi 30 juz. Kenapa dibagi menjadi 30 juz? Karena Islam pada waktu itu tersebar dengan luas dan masih banyak orang awam yang masih baru masuk Islam, sehingga bagi mereka susah untuk bisa menghatamkan Al-Quran dalam waktu 1 pekan. Sehingga Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi mengusulkan
untuk dibagi menjadi 30 bagian agar mereka bisa menghatamkan Al-Quran dalam waktu sepekan, yaitu 30 hari. Maka dibentuklah Al-Quran menjadi 30 bagian. Maka satu harinya mereka membaca 1 juz. Sampai hari ke-30 itu membaca 30 juz. Jadi pembagian Al-Quran pada zaman dahulu itu agar memudahkan manusia untuk atau kaum muslimin untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Karena semangatnya mereka untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Karena Al-Quran ketika kita baca, kita mendapatkan pahala. Berbeda dengan cerita ataupun hadis. Hadis ketika kita membacanya berulang kali itu tidak mendapatkan pahala. Akan tetapi kalau Al-Quran kita baca berulang kali dan menghatamkannya apalagi, itu sangat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang 30 juz tadi, di setiap juznya ada 2 hizb. Ya, jadi di setiap juz dari 30 tadi ada namanya hizb lagi. Jadi dibagi menjadi 2 hizb. Dan setiap hizb itu ada 4 rubu'. Rubu' itu dalam bahasa Arab artinya seperempat. Jadi gambarannya seperti ini. Ya. Anggaplah jadi satu bulatan penuh itu 1 juz ya. Jadi ketika 1 hizb itu ada 4 rubu'. Sehingga setiap juz ketika ada 2 hizb berarti ada 8 rubu'. Maka total seluruhnya 8 dikali 30 juz menjadi 240 rubu'. Jadi dalam Al-Quran itu ada 240 rubu'. Ya. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang beberapa mushaf. Sebagian mushaf yang kita temui sekarang ada simbol ain. Beberapa ulama yang mengatakan bahwasannya ain itu adalah simbol tempat kita untuk cocok untuk ruku ketika sholat. Dan beberapa ulama yang lain tidak mengatakan seperti itu. Intinya kapan waktu yang tepat untuk ruku? Waktu yang tepat untuk ruku ketika kita membaca suatu ayat atau suatu surah dan menyelesaikan tema ceritanya. Jadi itulah waktu yang tepat untuk ruku. Misalnya kita membaca tentang ayat siksaan. Jadi jangan sampai di pertengahan ayat siksa kita langsung mengambil ruku. Selesaikan dulu tentang ayat peringatan tersebut sampai terakhir baru kita melaksanakan ruku. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemungkinan hari ini saja yang kita bahas. Jadi tentang pembagian Al-Quran. Jadi pada zaman Rasul SAW Al-Quran itu dibagi menjadi 7. Kemudian seiring berkembangnya waktu Al-Quran itu dibagi menjadi 30 bagian. Jadi pada awalnya Al-Quran itu tidak ada bagiannya. Hanya saja pembagian yang dilakukan oleh para ulama untuk memudahkan kita bisa menghafalkan Al-Quran. Karena kalau kita tidak membagi-bagi Al-Quran, kita bingung kita sudah membacanya sampai surah dan sampai ayat mana. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga ini bermanfaat. Untuk tugas silahkan dikerjakan halaman 17 dan 18 ini dikumpulkan hari ini. Dan PR dari halaman 19 sampai halaman 22. Ya. Mungkin ini bisa Ustaz sampaikan. Ustaz tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.